Just as we think genre vampir sudah mati, datanglah Blood Red Sky sebagai fresh new blood. Memang bukan baru yang baru banget, melainkan baru karena terasa unik. Hadir sebagai gabungan dari Snakes on the Plane, thriller pembajakan pesawat, dan Train to Busan. Film ini juga nyatanya adalah thriller di ruang tertutup yang terjalin sempurna dengan horor vampir dengan muatan komentar keadaan sosial. Karena memang sutradara dan penulis naskah Peter Torwart paham betul mencerminkan keadaan di dunia nyata ke dalam cerita genre yang ia buat, seperti yang sudah dibuktikannya saat menulis skenario untuk The Wave pada tahun 2008, yaitu film yang bercerita tentang guru yang menjadikan kelasnya sebagai negara fasis sebagai eksperimen untuk murid-murid. Nah, dalam pesawat transatlantik di Blood Red Sky ini, Torwart mempertemukan mitologi vampir dengan kapitalis dan juga agama. Secara simpel, dia mempertanyakan siapa yang sebenarnya teroris di sini, si vampir ataukah si Islam, atau malah ada jawaban yang lain. Blood Red Sky dari Jerman ini ditampilkannya syarat dan serius, tapi tidak pernah terasa berat karena film ini masih bernafas thriller yang brutally fun. Seperti yang sudah di-reveal oleh posternya, film ini tidak membuang banyak waktu dan energi untuk menjadikan kondisi protagonisnya sebagai sebuah twist yang gak perlu. Film ingin supaya kita bisa langsung merasakan beban dramatis dan kesulitan yang bercokol pada ibu dan anak, Naja dan Elias. Mereka menumpangi pesawat malam ke Amerika untuk mencari pengobatan terhadap kondisi Naja. Sementara orang-orang sekitar mereka seperti Farid menyangkanya si Naja ini mengidap leukemia. Nah, kita yang menonton sudah merasa gamang melihat Naja, bahwa dia ini lagi kayak orang yang lagi nahan selera gitu. Dia masuk ke toilet untuk menginjeksikan obat yang tampak menyakitkan baginya, tapi sebenarnya itu dilakukannya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Hal tidak menjadi semakin mudah bagi Naja, sebab pesawat yang mereka tumpangi ternyata berisi kelompok teroris atau kelompok pembajak yang ingin mendabrakkan pesawat. Dan mereka ingin menjadikan penumpang muslim seperti Farid sebagai kambing hitam. Serius deh, sebelumnya kita belum pernah melihat pesawat yang membawa begitu banyak combustible elements, literally dan metaphorically. Dan ledakan pertama akhirnya beneran terjadi. Naja yang terdesak oleh keselamatan Elias, akhirnya mau nggak mau harus menunjukkan taringnya. Tapi jangan kira dengan adanya vampir baik yang sayang sama anak di atas pesawat, masalah akan bisa cepat beres. Jangan kira terorisnya tinggal dibunuh satu persatu. Naskah Torwart tidak pernah menetapkan vampir lawan teroris sebagai sesuatu yang sederhana. Di atas pesawat yang mengudara yang basically ruang tertutup itu, ternyata tidak membuat naskah ikut-ikutan sempit. Nah, inilah bagian paling amazing dari film. Torwart berhasil untuk terus menggali masalah, tidak pernah sekalipun ada kemudahan. Suspense cerita akan terus naik dengan konsisten sepanjang 2 jam durasi. Naja tidak bisa begitu saja membunuh para teroris pembajak. Karena selain mereka cukup pintar dan gak blow on, tapi juga karena si Naja memang harus memastikan bad bloodnya tidak turun ke mereka. Dia harus memastikan tidak ada yang jadi vampir karena ulahnya. Dan ini tuh baru langkah termudah dalam skenario film. Rintangan nanti terus memuncak, terutama karena vampir ya memang bukan pahlawan. Orang-orang gak akan nge-cheer ke vampir, gak akan ayo semangat vampir, gak akan ada yang kayak gitu. Semua pasti takut. Nah, cerita mencapai point of no return saat pembajak yang paling psikopat punya ide liar untuk mengubah dirinya sendiri menjadi vampir. Semua cerita itu berlangsung dengan hubungan antara Naja dengan Elias sebagai inti emosional cerita. Film mampu menggali lebih banyak momen dramatis dengan membuat Elias sudah tahu keadaan Naja. Jadi mereka tuh dibuat bisa saling menjaga. Sehingga emosi datang bukan saja dari Naja yang ingin melindungi Elias, tapi juga sebaliknya. Momen-momen Elias mengkhawatirkan keselamatan sang ibu yang menjadi semakin inhuman dan berbahaya bagi orang sekitar, yang juga membuat nyawa Naja sendiri menjadi semakin terancam, berperan besar untuk menyampaikan feelings kepada kita. Kita jadi benar-benar merasakan stake yang berlaku dua arah di sini. Kita bukan hanya jadi peduli dan ingin mereka selamat, tapi more importantly, kita ingin mereka bisa terus bersama-sama. Nah, di sini si Perry Baumeister sebagai Naja hebat banget mainin ekspresinya yang langsung menembus make up yang harus ia kenakan sebagai ibu vampir.
Dan kemudian, naskah akan menyerang kita dengan dramatik ironi. Saat kita sadar, kita tahu apa yang bakal terjadi. Emosi yang melanda para karakter kita rasakan dengan sangat besar saat adegan Najia dan Elias terduduk di dekat pintu pesawat yang terbuka pada menjelang akhir. Nonton film orang naik pesawat ini akan membuat kita memang justru seperti sedang naik roller coaster. Kita takut, kemudian kita ikut senang, kemudian takut lagi gitu, naik turun. Karena film selalu berhasil menemukan tantangan dan kesusahan untuk dilalui oleh protagonis yang vulnerable. Pada beberapa waktu, film yang make up dan violence-nya sudah seram ini bisa menjadi terlalu dark, seperti saat si Najah harus memakan seekor anjing yang tak bersalah. Dan terkadang film juga menjadi terlalu komikal dengan menampilkan teroris psikopat bernama Iqbal yang penampilan aktingnya di sini memang over the top tapi menghibur sekali. Nah, hebatnya film nggak pernah struggle untuk mengembalikan tone kembali ke titik imbang. Blood Red Sky ini juga mengemban tugas untuk membuat vampir dan agama hadir bersama tanpa menjadi lawan satu sama lain. Vampir di sini tidak digambarkan sebagai makhluk fantasi, melainkan lebih seperti produk berdosa dari sebuah dark science gitu. Role vampir dikembangkan dengan hati-hati sehingga berhasil tetap make sense bagi kita. Bahkan ketika vampirnya kayak terbagi ada dua jenis, ada vampir yang masih bisa punya kesadaran, dan ada yang benar-benar total haus darah kayak zombie gitu. Ada alasannya di situ, nanti kita bisa mengerti saat menonton. Film nge-treat vampir dan agama dengan sama respect-nya. Dan semuanya itu dimainkan untuk menambah konteks ke dalam narasi, ke dalam komentar yang dilakukan oleh film ini. Kayak gimana saat seseorang muslim kesusahan untuk menerangkan bahwa dirinya bukan teroris kepada polisi yang ada di luar. Sementara kita tahu konsekuensinya bahwa jika dia tidak dipercaya, maka vampir-vampir itu nanti akan membahayakan dunia luar. Nah, ini kita bisa merasakan stake di sini. Kita pengen, wah jangan prejudis dong, jangan ngejudge dong polisinya gitu. Sebenarnya diparalelkan di sini tuh yang paling diparalelkan di sini adalah kutukan vampir dengan kebencian. Protagonis cerita kan ingin memastikan bahwa kutukan yang dia punya itu tidak tersebar. Najia tidak ingin menciptakan vampir baru. Dia malah ingin vampir itu disembuhkan, kalau perlu hilang gitu. Nah, sementara para pembajak pesawat, mereka ingin menyebarkan virus kebencian mereka terhadap suatu agama dengan framing teroris yang mereka lakukan kepada kelompok orang-orang, kelompok bangsa-bangsa gitu. Nah, film dengan mantap memilih posisinya di mana berpijak. Nah, dari sikapnya itulah nanti keseluruhan film dibangun. Hal sepele yang dilakukan oleh film ini yang menurutku nggak kalah amazingnya adalah bahwa film ini berani untuk benar-benar menuntaskan ceritanya. Nggak nyimpan benih-benih sequel. Kalau ntar filmnya laku, semuanya selesai. Mereka menampilkan chaos di akhir cerita. Jarang kayaknya zaman sekarang ada film horor yang dibuat untuk pasar mainstream yang tidak berakhir dengan twist atau cliffhanger yang memohon kita untuk menginginkan ada sequel. Dan ini memang sesuai dengan konteks yang diusung oleh pesan atau value yang dipercaya oleh film ini. Bahwa semuanya harus dihentikan, kebencian harus di stop, diberangus gitu. Kalau ceritanya dibikin ada kayak mau ada sequel, maka nanti pesan yang soal kebencian harus di stop itu nggak tercapai. Nah, meskipun film punya aksi menegangkan yang super seru dan statement yang kuat sebagai result dari penulisan yang matang, sayangnya film ini belum dibarengi oleh arahan bercerita yang solid. Jadi untuk membuat ceritanya tampil lebih engaging, Thorwald menggodok naskah ke dalam bangunan cerita yang banyak flashback. Blood Red Sky dibuka dari salah satu adegan klimaks, kemudian mundur kembali ke awal, terus lanjut bercerita dari situ. Ya kan, you know lah, kayak standar thriller Hollywood. Sayangnya, ini justru membuat perspektif cerita tumpang tindih. Jadi aneh ketika cerita ini ditampilkan seolah kisah yang dituturkan oleh Elias yang sedang ditanyai oleh perawat, tapi nanti kita juga melihat flashback berupa asal-muasal Najah yang menjadi vampir saat Elias masih bayi. Jadi si Elias tuh kok bisa tahu gitu kan? Dan lagi keseluruhan cerita itu, semua kejadian di atas pesawat itu lebih terasa sebagai sudut pandang Najah. Tidak pernah terasa seperti perspektif dari Elias. Jadi bangunan berceritanya terasa bahkan lebih kacau daripada nanti saat vampir-vampir zombie mulai beringas di dalam pesawat. Padahal sebenarnya bisa saja mereka melakukan cerita ini dengan linear. Mulai saja dari origin si Najah, ke kejadian di pesawat, terus penyelesaian. Perpindahan perspektif dari Najah ke Elias akan bisa terlihat lebih natural dengan diceritakan secara linear begitu. Akan lebih menguatkan degradasi kemanusiaan Najah jika perspektifnya tidak bisa lagi lanjut dan cerita jadi harus pindah
ke tokoh lain yang masih manusia, kan lebih masuk akal gitu, lebih kuat begitu konteksnya. Atau kalau memang mau pakai flashback dan ceritanya memang mau bermaju mundur ya, kenapa toh tidak semuanya saja dibikin sebagai flashback memori dari Nadja? Ya kan? Jadi bisa aja sesaat sebelum dia benar-benar udah total jadi vampir buas, si Nadja ini langsung flashback mengingat dirinya, keadaan dirinya dari dia jadi vampir menjadi sampai sekarang. Itulah yang kita tonton, kan bisa saja dibuat kayak gitu. Dengan dibuat kayak gitu, maka tidak akan ada pergantian atau tidak akan ada tumbang tindih perspektif lagi yang kita lihat seperti film ini. Apalagi karena memang sebenarnya nggak perlu ada pergantian. Karena karakter yang benar-benar ada pengembangan di sini memang hanya si Nadia seorang. Jadi menilai film ini buatku rasanya kayak jantungku tuh ditusuk sama pasak kayu yang bunuh vampir gitu. Aku benar-benar suka sama film ini, aku enjoy nonton sepanjang durasinya. Ini adalah horror thriller ruang tertutup yang perfect dengan suspense yang berhasil terus ditingkatkan tanpa terasa ngada-ngada atau dipanjang-panjangin. Interaksi dan reaksi para karakter di sini terasa genuine. Seimbang juga antara serius dengan seru atau menghibur. Dan juga film ini tidak terasa kayak korporat punya. Rasanya tuh bebas banget menonton cerita yang utuh gitu, yang semuanya terasa tuntas, tas-tas, tanpa ada meninggalkan beberapa hal untuk sequelnya nanti. Nah karena itulah makanya rasanya perih sekali melihat film ini punya kelemahan yang cukup fundamental, yakni di struktur penceritaan. Perspektifnya di sini tumpang tindih, berupa kisah yang diceritakan, tapi juga ada flashback dari yang bukan si pencerita. Pergantian sudut pandang utama juga tidak mulus karena bentukan penceritaan ini. Film ini jadi benar-benar seperti vampir si Nadja, bermaksud baik tapi agak deadly dalam penyampaiannya. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Blood Red Sky. That's all we have for now. Film ini punya poin menarik bahwa teroris yang sebenarnya ternyata hanyalah orang-orang rakus yang hendak mengatur ekonomi dan politik untuk kepentingan mereka. Dan mereka tak ragu untuk nge-frame orang-orang demi melakukan hal tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Mengapa bisa-bisanya orang menyebar kebencian seperti demikian? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.